Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di depan Gunung Suan-Suan, Suyi berdiri diam dan memandang gunung. Menurut Lingke, misteri jalan yang tercetak di Monumen Chaos Dao semuanya berasal dari asal-usul Suan Huang Chaos, termasuk misteri misterius dunia bintang kuning yang misterius pada awalnya. Di Guan Suan Guan, 3 penguji teratas juga dapat menerima hadiah tambahan dari Hong Tianzun. Pencapaian tertinggi sejauh ini adalah memecahkan misteri 1933 Monumen Chaos Dao. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang berhasil menembus 3000 monumen Tao yang kacau dan mencapai puncak Guang Suan Sensan. 12 jam, setidaknya 99 misteri tablet Chaos Dao dapat melewati level ini, dan level ini ditujukan untuk pemahaman. Ketika Suyi memikirkannya, dia sudah melangkah ke kaki gunung. Ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok menuju puncak gunung Guangsuan. Di kedua sisi jalan gunung, kabut kacau muncul, dan monumen kuno berdiri, menyebar ke puncak gunung. Ketika Suyi menaiki jalan gunung, tiba-tiba bel besar berbunyi. Mulai pengatur waktu sekarang. Suyi berjalan ke monumen Chaos Dao pertama, kesadarannya tersapu dan dirasakan. Tiba-tiba, makna Tao yang misterius muncul. Jalan api tertua dapat ditelusuri kembali ke beberapa pesona di awal kelahirannya, tetapi tidak jauh berbeda dengan jalan api di dunia saat ini. Begitu Suyi Luo merasakannya, dia menyingkirkan kesadarannya. Boom! Monumen jalan yang kacau bersinar, dan aura kacau muncul, menyapu tubuh Suyi. Ini berarti dia telah menembus misteri Chaos Monument. Suyi merasakannya sedikit dan memperhatikan bahwa aura kacau ini jelas ditransformasikan oleh asal kacau dari alam bintang Suan Huang, yaitu, Ibu Suan Huang Qi. Itu membuat jantungnya berdegup kencang. Awalnya ketika saya datang ke daerah terlarang keabadian, saya telah memurnikan banyak harta karun misterius, dan sebelum itu, saya telah menyempurnakan hampir 30 lembar keputusan hitam dan kuning. Kekuatan Ibu Suan Huang Qi. Dengan cara ini, pasti akan lebih mudah bagiku untuk memahami tablet Chaos ini. Memikirkan hal ini, Suyi datang ke monumen kekacauan kedua untuk menguji kebenaran spekulasinya. Benar saja, tidak ada kendala sama sekali, biarkan dia menjelajahi misteri jalan di monumen ini. Apakah ini masih digunakan untuk menguji pemahaman Anda? Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Awalnya, dia memiliki pengalaman 3 generasi. Sebagai penonton, kelilingi langit berbintang dan kalahkan hukum Seon langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman ini saja sudah cukup untuk memberinya keuntungan yang tak tertandingi ketika dia memahami monumen kekacauan. Lain kali, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan menaiki tangga, santai seperti seorang musafir di pegunungan dan perairan. Dan misteri jalan di monumen jalan kacau yang dia lewati semuanya dijelajahi olehnya satu persatu. Hanya 1/4 jam. Suyi dengan mudah menembus 99 monumen kekacauan. Tapi dia tidak berhenti di situ, dan terus bergerak maju. Itu adalah perjalanan yang mudah baginya. Dengan sapuan akal sehat, misteri Chaos Monument satu demi satu terungkap tanpa menemui hambatan apapun. Selama proses ini, dia juga memperhatikan beberapa misteri kuno dari jalan besar yang telah lama musnah di Sungai Panjang, yang membangkitkan minatnya. Tapi itu saja. Karena sejauh ini, Suyi belum menemukan makna mendalam dari Dao yang terlalu tabu. 2 jam kemudian, sosok Suyi telah datang ke tengah gunung, dan telah menembus 1700 monumen Chaos Dao. 5 jam kemudian, Suyi hanya berjarak 100 monumen jalan yang kacau dari puncak gunung. Ho gelombang. Suyi menghela nafas panjang, duduk di tanah, mengeluarkan sepanci anggur dan meminumnya dengan bebas. Bukan karena dia mengalami masalah, tetapi dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk waktu yang lama, yang membuatnya merasa sedikit lelah. Setengah jam kemudian, Suyi sedang dalam perjalanan lagi. Di sini juga Suyi membuat penemuan luar biasa. Ada beberapa jalan tingkat atas yang telah lama hilang di dunia ini. Pada saat ini, Suyi melambat dan mulai menganggapnya serius. Latihan Tao, rakus, dan mengunyah.
tetapi juga memperhatikan paralel, untuk menarik kesimpulan. Bagi Su Yi, makna mendalam tingkat atas dari Dao besar yang telah lama hilang itu seperti salinan terisolasi yang diselamatkan dari tahun-tahun bersejarah, yang masing-masing dicetak dengan misteri yang tak terduga dan misterius, yang membuat dia berpikir dalam-dalam. Terkadang, dia terinspirasi dan pemahamannya tentang jalan agung berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua dimakamkan di sini. Su Yi menghela nafas. Bukan tidak mungkin untuk memulai sekolah. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa jalan-jalan teratas tertua ini telah dibersihkan di sini? Persis seperti ini, Su Yi bergerak maju. Tanpa disadari, dia telah sampai di puncak gunung. Di sini, hanya tersisa 3 monumen kekacauan. Pada saat ini, Su Yi akhirnya pindah. Penguasa dunia. Benar saja, pada awalnya, latar belakang dunia bintang Xuan Huang jauh dari sebanding dengan dunia bintang lainnya. Tidak heran itu dianggap sebagai tempat leluhur langit berbintang. Su Yi menghela nafas. Alam bintang kuning misterius pernah dihancurkan oleh bencana misterius, yang merusak aturan Zhoutian. Dengan kata lain, sumber kekacauan yang masih ada di area terlarang meteorit abadi ini hanyalah sebagian saja. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Ilahi Guangxuan ini juga dapat memiliki 3 hukum Seon yang sebanding dengan alam astral lainnya, yang luar biasa. Dari sini, juga dapat dilihat bahwa alam bintang Xuan Huang yang asli, betapa tebal latar belakangnya. Tanpa terlalu banyak emosi, Su Yi meninggalkan pikirannya yang mengganggu, duduk bersila, dan mulai merenungkan makna mendalam dari Dao pada 3 tablet Chaos Dao. Waktu berlalu. Beberapa jam kemudian, 3 tablet batu yang kacau meraung satu demi satu, dan hujan ringan yang kacau keluar, mengalir ke tubuh Su Yi. Pada saat ini, Su Yi diam-diam membuka matanya. 3 jenis makna mendalam yang sebanding dengan hukum langit berbintang telah sepenuhnya disadari olehnya. Mereka metamorfosis, Fei Guang, larangan misterius. Perubahan, indera langit dan bumi dan segala sesuatu diubahkan, dan jika Anda bertanggung jawab atas cara ini, jika Anda bertanggung jawab atas cara hidup, angin musim semi akan berubah menjadi hujan, dan segala sesuatu akan tumbuh. Hukum cahaya terbang adalah jalan tertinggi yang berhubungan dengan kecepatan. Mengatur cara ini, dengan satu pemikiran, dunia dapat diubah menjadi sangkar, memenjarakan semua hal, dan menyegel semua roh. Perlu disebutkan bahwa 3 jalan metamorfosis, cahaya terbang, dan larangan misterius bukanlah seni rahasia dan metode Tao. Dalam pertempuran, kecuali musuh mengontrol tingkat kekuatan hukum Dao yang sama, jika tidak mungkin untuk bertarung dan memecahkan. Hukum cahaya terbang ini sangat bagus. Digunakan untuk membunuh musuh. Su Yi berkata dengan lembut, hukum terlarang ini dapat digunakan untuk menekan dan menahan lawan. Adapun hukum metamorfosis, dot itu harus menjadi makna mendalam dari Dao yang diimpikan oleh para alkemis, dan dengan ini, ramuan terbaik dapat disempurnakan. Namun, tidak buruk menggunakannya untuk meredam diri sendiri, itu dapat sepenuhnya meningkatkan potensi diri, mengisi dan memperkuat tubuh dan jiwa. Sayangnya, pertempuran ini terlalu hambar. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, di atas puncak gunung, hujan ringan muncul, mengembun menjadi lempengan batu kuno. Di atas loh batu, cahaya keemasan membumbung tinggi, dan dalam sekejap, itu kokoh di tempat pertama. Lihat monumen misterius? Serupa dengan monumen detak jantung di tingkat pertama, ia mencatat pencapaian setiap penguji. Su Yi melangkah maju dan meninggalkan namanya terlebih dahulu. Kemudian, dengan deru monumen Guangxuan, cahaya dan hujan mengalir, dan sebuah kotak perunggu terulur. Ini tidak diragukan lagi merupakan bonus tambahan untuk tempat pertama. Su Yi sangat mengenalnya, jadi dia menghapus segel pada kotak perunggu dan membukanya. Saya melihat rotan abu-abu panjang di dalamnya. Rotannya penuh dengan tekstur jalan yang bengkok, kusam dan abu-abu, sangat tidak mencolok. Apa ini? Su Yi terkejut. Pada saat ini, jeritan terdengar. Hanya 9 jam sebelum kamu memecahkan 3.000 monumen dan naik ke puncak gunung? Segera, tapi saya sudah mengurangi kecepatan sebanyak mungkin. Su Yi linglung, matanya terus menatap rotan abu-abu.
Omong-omong jalan mendaki gunung ini, dia memang tidak mengejar kecepatan, benar-benar seperti berjalan di taman, berenang di pegunungan dan air. Dari awal hingga akhir tidak terlalu penting. Tapi jelas, dia tiba di puncak gunung dalam 9 jam, benar-benar mengejutkan burung pipit, dan membiarkannya menunjukkan jejaknya atas inisiatifnya sendiri. Perlambat sebanyak mungkin. Ling Ke tercengang. Seketika, itu tampak seperti menjadi gila, dan berkicau, tahukah Anda bahwa Anda adalah orang pertama yang memecahkan 3.000 monumen dan mencapai puncak gunung di tahun-tahun sejak zaman kuno, pengujinya. Belum lagi hanya butuh 9 jam. Ya Tuhan, apa aku menyaksikan keajaiban yang belum pernah ada di masa lalu? Burung pipit ini sangat bersemangat hingga mengepakkan sayapnya dan menjadi gila. Sui terdiam, apa? Oke, kamu hanya aturan minggu ini, tidak peduli seberapa realistis kinerja, itu tetap palsu. Sui memarahi. Ling Ke tercengang, mengarahkan cakarnya ke dirinya sendiri, dan berkata dengan marah, meskipun saya bukan roh, saya sudah memiliki kebijaksanaan roh, kata-kata Anda tidak diragukan lagi Anda memfitnah saya. Baru saja mengatakan ini, secara tidak sengaja melihat rotan abu-abu di dalam kotak perunggu, matanya tiba-tiba melebar, dan tubuhnya bergetar, berteriak aneh, akar spiritual dari anggur keberuntungan Xuan Huang. Hong Tianzunhe, bagaimana dia bisa meninggalkan harta seperti itu di sini? Ini adalah artefak ilahi paling kacau ketiga di alam bintang Xuan Huang. Suyi tiba-tiba berkata, ternyata itu adalah objek ilahi. Asal semrawut dari alam bintang seringkali menghasilkan beberapa dewa kacau yang luar biasa. Fetish yang kacau ini masing-masing memiliki efek magis. Dan sangat langka. Dewa-dewa yang kacau ini jauh lebih indah dan luar biasa daripada beberapa dewa bawaan yang lahir dari asal-usul dunia. Seperti Tianxin 3 inci, itu adalah objek ilahi bawaan yang lahir dari asal-usul dunia di dunia liar. Tapi jika dibandingkan, itu jauh lebih berharga daripada jimat chaos. Karena fetish kacau lahir dari asal kacau dari alam bintang. Tidak diragukan lagi, menurut Ling, rotan abu-abu yang panjangnya hanya sekitar 1 kaki ini benar-benar fetish yang kacau balau. Dan di alam bintang kuning misterius pada awalnya, peringkat ketiga. Apa manfaat dari harta karun ini? Suyi bertanya dengan penuh minat hingga Ling Ke akhirnya sedikit tenang. Ini pembunuh? Ling Ke menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan panik, itu bisa diubah menjadi 3 jenis senjata ajaib, yaitu pedang, busur, dan perisai. Itu dicetak dengan aura kacau hitam kuning paling tebal. Saat menggunakannya untuk membunuh musuh, Anda dapat dengan mudah menggunakan kekuatan aturan Zhou Tian dari hitam dan hitam. Alam bintang kuning. Mendengar ini, Suyi segar kembali dan menyadari bahwa rotan abu-abu yang tidak mencolok ini memang jimat kekacauan yang langka. Di kedalaman langit berbintang, mereka semua adalah harta langka. Melihat Ling melanjutkan, selain itu, bahkan jika harta ini rusak, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa itu adalah bagian dari akar kehidupan yang lahir di Xuan Huang Chaos. Ia bahkan dapat berubah lebih jauh dan memiliki lebih banyak efek magis. Omong-omong, mata Ling Ke sangat rumit. Di alam bintang Xuan Huang yang asli, Hong Tianzun pernah bertarung dengan beberapa orang kuat untuk bersaing memperebutkan dewa ini. Lawan bertarung dengan sengit dan akhirnya membayar harga yang sangat mahal untuk akhirnya memenangkan harta ini. Sejak saat itu, Hong Tianzun memperlakukan harta ini sebagai harta di bagian bawah kotak, tetapi tidak ada yang mengira bahwa segera setelah mendapatkan harta ini, bahwa misterius bencana akan datang. Lagi pula, Ling Ke menghela nafas, sangat sedih dan kecewa. Suyi tidak bisa menahan rasa penasarannya dan mengambil tongkat abu-abu di tangannya. Berat, sejuk, dan lembab. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba memiliki perasaan, seolah-olah potongan rotan ini telah berubah menjadi bagian dari tubuhnya, seperti lengan dan jari, dan pembuluh darah itu terhubung. Dentang. Dengan pikiran Suyi yang berputar, pola dao alami yang bengkok di permukaan rotan tampak menjadi hidup, aura kacau muncul, dan langsung berubah menjadi pedang dao. Panjang 3 kaki 4 inci, seluruh tubuhnya sederhana dan sederhana, tubuh pedang menunjukkan kilau abu-abu kusam dan tertahan, dan ujung pedang tidak tajam.
Tetapi begitu pedang ini keluar, ada suasana kacau yang menakutkan dan menakutkan, tidak jelas sebagai misterius, tidak dapat dijelaskan. Su Yi melihat sekilas bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan penuh pedang ini. Bahkan raja biasa dari alam kehidupan yang sama, sulit untuk menggunakan pedang ini. Namun tak lama kemudian, pemandangan luar biasa muncul. Kekuatan pedang ini diam-diam tertahan, dan sepertinya sebagian dari kekuatannya tersegel. Ketika Su Yi merasakan nafas pedang ini lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa pedang ini sepenuhnya dirancang untuknya sekarang. Kekuatan harta ini sebenarnya dapat diubah agar sesuai dengan cara biksu itu sendiri. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Bayi ini memang sangat langka. Jika ini dilihat oleh 3 imam kepala, dia pasti memiliki niat membunuh orang dan mencuri harta karun. Dia adalah salah satu pembudidaya pedang paling kuat di bawah Hong Tianzun. Si burung pipit bergumam. Su Yi terkejut, 3 pendeta? Ling menjawab dengan samar, jangan khawatir, tidak peduli siapa pendetanya, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun, karena Anda telah menjadi lulus kedua penguji pertama dalam sejarah yang mendaki ke puncak gunung, dan dia juga menerima akar spiritual dari akar anggur peramal Xuan Huang sebagai hadiah. Maka harta ini milikmu. Su Yi mendengus dan berkata, ini yang terbaik. Pikirannya berubah, pedang di tangannya membentur busur panjang, dan tubuhnya penuh dengan pola rahasia yang terpelintir. Busur ini juga sederhana dan bersahaja, dan dapat dipegang di tangan, tetapi memberi Su Yi perasaan busur ilahi di tangannya, yang dapat menembak matahari, bulan dan bintang. Kemudian, di bawah pikirannya, busur tiba-tiba berubah dan berubah menjadi perisai, panjangnya 4 kaki, dan permukaan perisai muncul dalam lingkaran pola rahasia bulat. Selain itu tidak perlu dipegang sama sekali, Tank Shield ini bisa muncul di berbagai area tubuh sesuai dengan pikiran Su Yi untuk perlindungan. Bagus. Su Yi memuji. Saya harus mengatakan bahwa bahkan pada tahun-tahun ketika dia disebut Great Wilderness, satu-satunya harta pada dirinya yang dapat menstabilkan jimat yang kacau ini adalah pedang 9 penjara. Harta lain tidak dapat dibandingkan dengan tanaman anggur kuning yang misterius ini. Dari pengalaman penonton, anggur keberuntungan Xuan Huang ini juga merupakan harta langka. Ling Ke berkata, ini lebih dari bagus, di bidang bintang Xuan Huang asli, harta ini adalah jimat paling kacau ketiga. Apa 2 fetish chaos teratas? Su Yi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ling berkata tanpa ragu, pagoda Taiksu dan lonceng 10.000 kesengsaraan, sayangnya, kedua harta ini menghilang dari alam bintang Xuan Huang tidak lama setelah mereka lahir. Hanya ada beberapa kata yang tersisa dari legenda. Hong Tianzun menghabiskan waktu lama untuk mencarinya, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apa-apa. Menurut kesimpulan Hong Tianzun, 2 dewa yang kacau kemungkinan besar telah disalurkan dan meninggalkan wilayah bintang Xuan Huang. Su Yi tertegun, dan berkata dengan sedikit penyesalan, ini sangat disesalkan. Mata Ling Ke melebar, dan dia berkata dengan suara marah, bersikaplah puas, katakan sesuatu yang buruk, bahkan jika 2 dewa yang kacau ini ada di sana, itu bukan sesuatu yang kamu lakukan. Bisa mendapatkan. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Ketika dia memikirkannya, perisai di sisi lain tiba-tiba berubah, dan itu berubah menjadi sulur peramal hitam dan kuning yang panjangnya sekitar 1 kaki. Setelah itu, Su Yi menggunakan teknik rahasia alam semesta di lengan bajunya untuk menyingkirkan harta ini. Saya semakin menantikan hadiah tambahan apa yang bisa saya dapatkan setelah melewati level ketiga. Su Yi mengelus dagunya dan berkata, tingkat pertama, biarkan dia mendapatkan buah persik yang bisa disebut obat ajaib. Tingkat kedua, biarkan dia mendapatkan sulur kuning misterius yang misterius. Setiap hadiah di luar dugaan Su Yi, dan tentu saja dia menantikan persidangan berikutnya. Ling Ke mencibir dan berkata, selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah melewati tingkat ketiga. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, pada tahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa berdiri di puncak gunung Guangxuan ini seperti saya. Ling Ke terlihat lesu dan tidak bisa berkata-kata. Setelah meninggalkan Guangxuan Sensan dan kembali ke jalan percobaan,
Suyi didukung oleh cahaya dan hujan dan muncul di langit berbintang yang luas. Dojo raksasa dengan jangkauan 100 meter muncul di sini. Dan di kejauhan, ada 72 bintang penuh, bertitik di langit berbintang, beredar. Tapi bintangnya abu-abu dan kusam. Ini level ketiga, bintang. Ujian adalah kontrol penguji terhadap kekuatan Dao. Saat melakukan penilaian, penguji perlu mengontrol kekuatan Dao-nya sendiri dan menabrak bintang yang tergantung di langit berbintang satu per satu. Ketika bintang-bintang terkena, mereka akan bersinar dengan nyala api ilahi yang terang. Rasanya seperti menyalakan bintang. Dari sinilah nama level ini berasal. Menurut apa yang dikatakan Ling, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya diubah oleh kesadaran bertarung sekelompok karakter mitos di masa-masa awal alam bintang Xuan Huang. Jika Anda ingin mencapai bintang, Anda harus bersaing dengan kesadaran bertarung seorang tokoh mitos. Meskipun, bintang-bintang itu hanyalah gumpalan kesadaran bertarung, bukan karakter mitos yang sebenarnya. Masih sangat sulit untuk mencapai bintang dengan kekuatan Dao. Sesuai aturan, penguji hanya perlu menyalakan 9 bintang untuk lulus level ketiga. Selain itu, waktunya sangat murah, 3 bulan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tak tertandingi telah lulus level di sini, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berhenti di sini dan kembali ke rumah. Ketika Suyi tiba, dia melihat sosok di dojo itu. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan mahkota teratai ungu emas dan jubah brokat, yang memanipulasi kekuatan jalan untuk menyerang bintang di tempat berbintang langit. Ia tampak berwibawa dan fokus, dengan peluh bercucuran dari dahinya, jelas-jelas sedang berjuang. Namun, apapun metode yang dia gunakan, bintang itu seperti master yang tiada taraf, dengan mudah menghindari semua serangannya. Suyi memperhatikan bahwa di tengah mahkota teratai pria itu, ada totem bintang yang bertarung melengkung. Dia mengenali sekilas bahwa ini harus menjadi penguasa kuil dari kuil bintang Sekte Dewa Galaksi, seorang lelaki tua di tahap akhir kehidupan yang sama. Ini mengejutkan Suyi. Menurut apa yang dikatakan Ling sebelumnya, 2 dari 4 penguji dari kedalaman langit berbintang telah dieliminasi sebelum level kedua. 2 sisanya masih di depan lantai 3. Tapi sekarang, hanya ada 1 orang, Hall Master dari Hall of Star of the Galaxy Sect. Yang lain pasti sudah dihilangkan. Suyi diam-diam berkata. Dia baru saja berpisah dari burung pipit. Jika seseorang melewati tingkat ketiga, burung pipit kecil yang terkejut ini pasti akan membicarakannya. Sambil memikirkannya, Suyi sudah sampai di dojo itu. Siapa? Hampir pada saat yang sama, pria parubaya itu waspada, tiba-tiba menoleh, dan menatap Suyi dengan mata cerah. Terus aja, gue nonton aja, gue gak ganggu. Suyi tersenyum. Dia ingin mengamati perubahan bintang-bintang itu saat mereka bertarung melawan kekuatan Dao besar. Bagaimana seorang pria parubaya bisa berkonsentrasi? Dia mengerutkan kening, memandang Suyi dari atas ke bawah, sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, kamu adalah penontonnya? Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.